Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arifin, salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Nurjadid yang berhome base di Prodi Teknologi Informasi. Saya menjadi dosen di Fakultas Teknik sejak tahun 2013 sesuai dengan SK Yayasan yang sudah saya dapatkan. Sampai dengan saat ini saya diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah jaringan komputer, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi yang mempelajari tentang teknik-teknik dasar jaringan, komunikasi data, serta bagaimana pengalamatan sebuah IP address. Output dari pembelajaran ini harapannya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah jaringan komputer mampu untuk melakukan desain jaringan secara topologi sesuai kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Selain itu juga mahasiswa mampu untuk mengintegrasikan lebih dari 2 komputer dan dapat mengimplementasikan jaringan komputer dasar di lingkungan masyarakat sekitarnya. Adapun beberapa output lain, mahasiswa dapat menjadi desain analis dari jaringan komputer sehingga menjadi konsultan bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman atau pendampingan berkaitan dengan penyusunan atau pengembangan jaringan komputer di sekitarnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode DEI, di mana metode ini merupakan metode delivery, interaction, dan assessment. Dalam proses pembelajaran, materi yang diberikan kepada mahasiswa menyesuaikan sesuai dengan RPS yang sudah dibuat oleh dosen di awal semester, di mana rencana pembelajaran semester ini memuat beberapa materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa, diantaranya pengenalan jaringan komputer, kemudian topologi jaringan, konsep pengkabelan, perangkat jaringan, kemudian komunikasi data, IP address, kemudian berkaitan dengan juga materi subnetting yang dipelajari adalah konsep CIDR dan konsep LSM. Sedangkan untuk materi routing itu yang diberikan pembelajaran adalah routing statik dan routing dinamis. Hal ini untuk mendukung terhadap pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menghubungkan antara autonomous satu dengan autonomous yang lainnya. Nah, di mana setiap pembelajaran ini saling berketerkaitan. Harapannya setelah mahasiswa mengikuti materi perkuliahan jaringan ini, mereka mampu untuk mendesain sebuah konsep jaringan dasar yang bisa diimplementasikan di masyarakat sekitarnya. Demikian informasi berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya ampu, khususnya di mata kuliah jaringan komputer. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya warahmatullahi Zainal wabarakatuh. Arifin, dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi atau topik materi berkaitan dengan IP address. Saya kira teman-teman sudah pernah mendengar apa itu IP address, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari berkaitan dengan IP address itu sendiri. Nah, untuk memberikan eh, kondisi awal, atau saya dapat mengetahui kondisi awal teman-teman berkaitan pengetahuannya tentang IP address, mungkin saya minta teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu, atau kita bisa berinteraksi terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang Anda ketahui berkaitan dengan IP address. Di sini saya menggunakan Slido untuk teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah diketahui oleh teman-teman mahasiswa berkaitan dengan IP address. Monggo silahkan dapat menggunakan handphone untuk bisa, atau menggunakan laptopnya dengan mengakses slido.com dan memasukkan kode Slido-nya di sini atau PIN Slido-nya, atau bisa langsung scan QR code yang ada di atas di sini untuk memberikan respon atau jawabannya. Monggo silakan teman-teman bisa melakukan dari sekarang.
Jadi eh, berkaitan dengan kegiatan hari ini, nanti kita akan mendiskusikan apa sih sebenarnya IP address itu, sambil lalu menunggu teman-teman memberikan jawaban. Jadi eh, pembahasan berkaitan dengan IP address itu sangat erat atau begitu penting bagi sebuah jaringan komputer. Karena apa? Karena IP address merupakan sesuatu yang itu menjadi komponen penting. Nah, silakan saya pengen tahu dulu tentang apa yang sudah diketahui oleh teman-teman berkaitan dengan IP address. Oke, ada yang sudah menjawab di sini alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi tiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Oke, monggo silakan yang lain. Jadi berkaitan dengan dia dikatakan sebagai identifikasi. Nah, mengidentifikasi apa? Dia menjawab terkait identifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Oke, sambil lalu kita tunggu dari teman-teman yang lain untuk bisa menginformasikan apa yang eh, dipahami berkaitan dengan IP address. Sebelum saya akan menjelaskan apa sih IP address itu dan kenapa dia dikatakan penting dalam suatu jaringan. Oke, ada lagi yang menjawab alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat, baik itu jaringan atau komputer lokal seperti WiFi di rumah ataupun internet. Oke, ada juga yang menjawab tentang IP address adalah alamat untuk perangkat dalam jaringan internet atau lokal. Ada juga yang memberikan jawaban alamat yang dimiliki setiap perangkat saat terhubung ke jaringan. IP address adalah alamat unik untuk mengenali setiap perangkat seperti komputer atau HP yang terhubung ke jaringan. Oke, baik. Saya kira dari beberapa jawaban-jawaban ini sudah masuk kategori yang benar terhadap penggunaan IP address. Kemudian kita akan bahas sebenarnya IP address itu apa sih? Nah, di sini IP address itu merupakan suatu perangkat atau sebuah deretan angka biner yang terbentuk dari 32 bit sampai dengan 128 bit. Nah, di mana IP address itu sendiri digunakan sebagai identifikasi atau identifier terhadap satu perangkat yang saling berkoneksi. Dan biasanya IP address itu digunakan baik itu di komputer, digunakan di smartphone, ataupun ketika kita menggunakan kartu prabayar atau kartu pasca bayar. Pasti ketika kita menggunakan paket data, kita pasti akan memiliki yang namanya sebuah IP address untuk mengidentifikasi perangkat kita. Atau lebih mudahnya di dunia nyata, saya contohkan bahwa alamat, alamat rumah itu adalah address atau alamat. Setiap mahasiswa yang ikut mata kuliah saya hari ini eh, memiliki alamat rumah masing-masing. Nah, saya tidak mungkin sampai ke rumah teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa karena saya tidak tahu alamat kalian secara detail atau secara pasti. Tapi ketika kalian memberikan alamat itu kepada saya di kecamatan mana atau di kabupaten mana, kecamatan apa, kemudian di desa apa, sampai ke RT RW ataupun sampai pada nomor rumah, maka saya pasti akan sampai tanpa ditemani oleh kalian untuk ke rumahnya. Nah, itu adalah sebuah alamat. Begitu juga dalam sebuah jaringan komputer, sebuah data itu tidak akan sampai terhadap tujuannya atau perangkat yang dituju tanpa dia mengetahui IP address-nya atau alamat dari perangkat itu sendiri. Nah, sampai saat ini IP address itu masih yang digunakan adalah ada IP versi 4 atau IPv versi 4 yang dia dalam proses penggunaannya menggunakan bilangan biner atau ada bilangan basis 2. Kemudian ada juga yang mulai banyak digunakan yaitu adalah IP versi 6 di mana dia menggunakan bilangan heksadesimal. Sehingga IP versi 4 dan IP versi 6 itu sama-sama bisa digunakan sampai dengan saat ini. Itu penjelasan dasar berkaitan dengan IP address. Nah,
Dalam pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman melakukan pertanyaan atau bisa berdiskusi selama saya memberikan proses pematerian agar tidak terlalu jauh ketika ada bagian dalam satu slide teman-teman tidak mengetahui atau merasa kebingungan dalam pembahasan tiap materinya. Sehingga kita tidak terlalu jauh. Silakan nanti teman-teman bisa raise hand atau bisa langsung minta untuk menanyakan sesuatu, monggo silahkan. Jadi tidak perlu menunggu saya menyelesaikan pematerian. Bagaimana sih skema IP address itu? Nah, kalau kita berbicara dia terdiri dari 32 bit, maka dia terbagi menjadi dua. Jadi sepanjang 32 bit dari bilangan biner itu, sebuah IP address itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang namanya network ID dan ada bagian host ID. Apa sih bedanya network ID dan host ID di sini? Nah, saya coba jelaskan secara harfiah saja. Kalau di dunia nyata, alamat kita tinggal di perumahan. Nah, di perumahan itu kan pasti ada yang namanya gang atau blok dan ada rumah-rumah dalam setiap gang atau setiap bloknya di situ. Nah, contoh kita ke perumahan A atau ke perumahan Gria Permai. Nah, di perumahan Gria Permai di sini ada blok A. Nah, tentunya di blok A ini akan terdiri dari banyak rumah. Nah, blok A inilah yang disebut dengan network ID. Sedangkan rumah-rumah yang ada di dalam atau yang ada di lingkungan blok A itu adalah host ID-nya. Jadi, kalau ditanya, Pak Zainal rumahnya di mana? Rumah saya di Gria Permai, blok A. Blok A itu adalah network ID-nya. Kemudian nomor berapa, Pak? Nomor 10 atau nomor 8. Nah, nomor 10 atau nomor 8 inilah yang disebut dengan host ID. Nah, itu tergantung nanti subnet max yang akan digunakan. Nah, apa nih subnet max? Subnet max itu adalah cara membagi atau menentukan eh, kelas ataupun nilai-nilai pembagian dari apa itu sendiri. Tapi kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang penting kita paham terlebih dahulu bahwa network ID dan host ID itu satu kesatuan yang terdiri dari 32 bit. Nah, ini adalah contoh skema bilangan biner dengan rentan 32 bit atau panjang 32 bit, di mana kalau kita menyampaikan berapa IP address-nya 10, 00, 01, dan seterusnya sampai 32 bit, maka kita akan kesulitan untuk menghafal atau mengetahui alamat-alamat IP address seseorang atau alamat address dari beberapa komponen yang ada di sekitar kita. Karena mahasiswa itu memiliki kelemahan untuk menghafal dari nilai berbasis angka. Nah, maka dari 32 bit di sini dipecahlah menjadi 4 bagian, di mana setiap bagian itu akan terbentuk dari akan terbentuk menjadi 8 bit per bagiannya. Sehingga kalau kita bagi menjadi 4 bagian, di setiap bagiannya 8 bit, maka akan terpecah seperti gambar tersebut. Yaitu satu bagiannya adalah 10, 00, 00, 11 setiap bagiannya. Nah, dari sini pun kadang kita masih kebingungan untuk menghafal. Maka dari bilangan biner tersebut dilakukan proses konversi ke bilangan desimal. Sehingga nilai biner tersebut kalau dikonversi menjadi bilangan desimal, maka akan menjadi nilai 131 untuk bit pertama atau bagian pertama, 108 dari bagian kedua, 122 itu bagian ketiga, dan 204 di bagian ketiga. Nah, bagaimana mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal? Saya kira teman-teman sudah pernah mempelajari di mata kuliah lain. Kalau kita melihatnya di sini, eh, konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, itu saya kira teman-teman sudah bisa memahami. Tapi ada beberapa cara yang mudah kalau kita hanya mau mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, bagaimana caranya? Kita membuat satu baris bilangan dimulai dari nilai 1, 2, 4, 16, kemudian 32, 64, dan 128.
Nah, kalau kita hitung dari nilai 1 sampai dengan 128 itu ada 8 titik. Sehingga kalau teman-teman itu membuat nilainya, bahwasanya bilangan biner yang ada itu kita sandingkan dengan 8 baris bilangan tadi. Contoh di sini 1001, mohon maaf, 10000011 Nah, di bagian ke-8 itu bernilai 1. Berarti nilai 18 itu kita pegang dulu. Kemudian 128 di sini juga ada 1 di sini. Nah, mohon maaf di sini. Jadi pembagiannya dimulai dari kiri. Jadi di sini ada 10000011. Nah, 1 di bagian awal itu kita sandingkan dengan nilai 128. Berarti dia bernilai true. Jadi kalau bernilai true, maka kita pegang dulu 128 tersebut. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, yaitu 0 ini disandingkan dengan 64. Karena dia bernilai 0 atau bernilai false, maka dia tidak dihitung 64 tersebut. Kemudian kita geser lagi ke sampingnya. Setelahnya 64, turunannya itu kan ada 32. Kalau kita perpangkatan kan ada 32. Kemudian dia juga bernilai 0, 32 di sini. Maka dia tidak dihitung. 32, 16 juga bernilai 0, 8 juga bernilai 0, 4 juga bernilai 0. Berarti di sini nilainya adalah 128. Kemudian karena sampai baris keempat atau nilai keempat dia masih 0, kita lihat turunannya yaitu adalah 2. Ternyata nilai 2 itu ada nilai 1 atau true. Maka 128 ditambah 2 itu sudah 130. Kemudian kita geser ke sampingnya yaitu nilai 1. Dia juga bernilai 1 atau bernilai benar. Maka kalau dijumlahkan dari baris A atau 8 digit ini dengan konversi bilangan desimal tadi, maka menghasilkan nilai 131. Sampai dasar ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Monggo silahkan. Baik, Saudari Diana Indri, monggo silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak izin bertanya. Eh, dari penjelasan Bapak tadi, apa itu public dan apa itu public IP, IP public dan IP private, Bapak? Oke, Mungkin itu baik. saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indri. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Indri tadi, berkaitan dengan IP public dan IP private, sebenarnya itu ada bahasan tersendiri nanti di slide berikutnya, tapi tidak apa-apa. Saya berikan pengantar terlebih dahulu bahwa IP address itu pun nanti akan dibagi, ada IP public dan IP private, di mana IP tersebut merupakan IP yang kita IP private. IP private itu adalah IP yang dia digunakan di lingkungan lokal dan dia tidak digunakan secara umum atau secara internasional atau secara meluas. Contoh, Google. Kita tahunya google.com, padahal yang kita akses itu sebenarnya adalah IP address. Nah, IP dari Google tersebut dia merupakan IP public. Kemudian kita juga punya IP nih, contoh di laboratorium. Kita pakai IP 192, 168 dan sekian. Itu sebenarnya adalah IP private. Jadi kalau kita mencari IP 192 di jaringan luar, itu kita tidak akan menemukan itu. Karena setiap kelas IP itu pasti memiliki IP private yang itu digunakan untuk lingkungan lokal atau pengembangan di dalam jaringan lokal sendiri yang dikelola oleh administrator lokal. Nah, itu perbedaan dari IP public dan IP private. Nanti kita bahas lebih detailnya di bagian ke IP private dan IP public. Oke, baik saya lanjutkan terlebih dahulu. Ada 2 bagian IP address yang kita bahas di awal, bahwa ada bagian network dan ada bagian host dari 32 bit. Bagaimana saya memecahnya, Pak? Bagaimana data ini bisa saya mengetahui bahwa ini adalah networknya, ini adalah hostnya. Maka dari 32 bit itu
jelas terbagi jadi network dan host ID. Kemudian berkaitan dengan IP address, nah ini adalah skema pembagian dari network dan host. Network itu sebagai identifikasi dari sebuah jaringan itu sendiri. Dan itu bisa kita deteksi melalui eh, network interface card-nya. Jadi dia biasanya sudah terdeteksi di situ. Ada network 8, ada 16, ada 24. Nah, kenapa ada 16, ada 8, ada 24? Karena dia akan menentukan kelas dari IP itu sendiri. Maksud kelas di sini, IP itu dibagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A itu akan juga menentukan berapa jumlah host yang dapat dihubungkan. Kelas B juga sama, dan kelas C juga sama. Nah, kemudian host di sini. Host di sini sebagai identifikasi dari sebuah perangkat. Jadi networknya sama, tapi perangkatnya berbeda-beda. Sehingga kalau saya sudah punya network 192.168, maka hostnya bisa 1, 2, 3. Jadi penggabungannya akan seperti itu. Jadi tidak mungkin host itu atau satu perangkat atau dua perangkat memiliki host yang sama, karena itu nanti akan konflik atau bentrok. Sehingga data atau sumber itu bingung. Ini mau dikirim ke perangkat yang mana? Nah, itulah kenapa host itu harus unik, karena dia harus tertuju sesuai dengan tujuan yang akan dikirimkan datanya. Kemudian, ketika kita membahas bahwa setiap IP address itu memiliki network dan host, nah ini adalah skema dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana sebuah IP address tadi kan panjangnya 32 bit. Kemudian dipecah menjadi 4 bagian, di mana setiap bagiannya setiap bagiannya adalah 8 bit. Nah, di kelas A itu bagian pertama itu sudah menjadi networknya, sehingga 3 bagian berikutnya itu menjadi host. Maka jangan heran kalau kelas A itu mampu menghubungkan kurang lebih sekitar 16.777.216 host. Nih, ada skema dari sebuah klub. Nah, di sini kita diberikan netmax. Apa sih netmax di situ? Netmax itu adalah satu nilai biner yang panjangnya juga sama 32 bit, dan dia yang mengatur untuk pembagian dari jumlah host yang akan ada di IP address tersebut atau di setiap kelas tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini network itu dia bernilai 1. Jadi, secara default kelas A itu networknya adalah 255.0.0.0. Kelas B juga sama, dua bagian itu bernilai 255.255.0.0. Kelas C juga sama di sini, 3 bagian, di mana bagian yang bernilai 1 itu adalah nilainya 255. Nah, di sini saya contohkan. Ada IP 192.168.2.3 dengan netmax 255.255.255.0. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ada 4 bagian. Di sini dia IP-nya 192.168.2.3. IP ini adalah IP kelas C. Nah, itu sempat saya bukakan satu. Yang bitnya 1 pada netmax berarti itu adalah net ID kita atau network ID kita. Nah, karena IP address ini adalah kelas C, maka network ID-nya itu adalah 192.168.2. Itu adalah networknya. Kemudian poin 3 itu adalah hostnya. Karena di sini kita jelaskan bahwa bit 0 pada netmax itu adalah host ID kita. Jadi net ID-nya adalah 192.168.2.0 dan nomor hostnya adalah 3. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa networknya kok 2.0? Ya, karena network itu pasti harus dilengkapi menjadi 4 bagian, di mana network itu sudah langsung mengambil nilai terkecilnya, yaitu 0, untuk menjadi network mereka. Sedangkan hostnya itu adalah 3. Nah, ini pembagian di IP address. Kemudian jangkauan networknya, seperti saya bilang tadi, eh, kelas A itu mampu menghubungkan sebanyak 16.777.216 host. Hal ini didapatkan dari mana? Dari kombinasi
2/24. Sehingga network kelas A atau IP address kelas A dia dapat menghubungkan sebanyak 16 juta komputer. Untuk kelas B, di mana kelas B di sini dia 2/16 sehingga menghasilkan 65.536 host. Kelas C karena dia 2/8 maka menghasilkan 256 host. Nah, Pak, kenapa di situ hanya ada 254? Karena 256 itu sudah dikurangi oleh network ID satu bagian dan juga akan digunakan oleh broadcast satu bagian. Sehingga IP yang bisa di-share ke perangkat umum itu hanya 254 IP atau 254 host. Nah, ini adalah eh, bagaimana saya bisa mengetahui itu, Pak? Karena sudah pasti nilai 0 di awal itu pasti dipakai network ID. Kemudian nilai tertinggi 255 itu dipakai broadcast. Nah, di sini penjelasannya yang adalah untuk kelas C. Nah, di sini tentukan yang mana yang satu jaringan dan mana yang tidak. Enggak, Mbak Tasya, silakan yang sudah raise hand. Izin menjawab Bapak. Untuk jawabannya itu berada di poin 3 dan 4. Kira-kira kenapa, Mbak? Ketika dia ada di poin nomor 3 dan 4 yang dikatakan satu jaringan. Karena itu pakai kelas B, Bapak. Oke, dia menggunakan NetMax kelas B. Oke, kita coba analisis satu persatu ya. Jadi, Mbak Tasya tadi menyampaikan bahwa yang satu jaringan itu adalah nomor 3 dan nomor 4. Kita coba dari satu IP pertama 10.255.230.3 dengan netmask kelas C yaitu 255.255.255.0. IP yang nomor 2 dia IP-nya 10.252.240.6 dengan netmask juga sama dia dengan kelas C. Nah, analisisnya bagaimana? Karena netmask yang digunakan adalah kelas C, maka dia akan tetap dikatakan satu network atau satu jaringan ketika nilai 3 bagiannya masih sama. Jadi kita lihat nomor 1 dan nomor 2 antara bagian ketiga ini sudah tidak sama. Nomor 1 itu bagian ketiganya adalah 230, sedangkan IP nomor 2 bagian ketiganya 240. Nah, ini sudah sangat jauh. Apalagi dia menggunakan netmax-nya kelas C. Nah, kenapa dia meskipun IP kelas A, tapi ketika netmax-nya sudah menggunakan kelas C, maka yang akan tetap terhitung itu 3 bagian pertama. Itu tidak boleh berbeda untuk dikatakan satu network. Nah, kita lihat bagian 3 dan 4. Dia IP kelas A menggunakan netmax kelas B. Berarti yang boleh sama, kita lihat bagian kedua dia masih sama. 10.255, mohon maaf, 10.252, IP nomor 4 juga sama, 10.252. Nah, yang tidak sama itu di bagian ketiga dan bagian keempat. Nah, karena netmax-nya kelas B yang bernilai 255 hanya 2 bagian, maka IP nomor 3 dan IP nomor 4 ini dinyatakan IP satu network. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Bapak. Berarti antara IP dan netmax-nya itu harus sama ya Bapak? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Tasya. Nah, netmax itu tidak sama dengan IP. Di mana untuk melihat IP. Kalau netmax itu sudah pasti 255.255.0.0 itu netmax. Seperti skema yang sudah pernah dijelaskan tadi. Max itu nilainya pasti akan berkisaran 255, 255 itu netmax. Jadi kalau kita menemukan 255 titik 255 itu sudah pasti netmax. Tapi kalau kita menemukan ada IP 192, 168 itu IP address-nya.